mengenai jenggot, hukum musik dan seni pada umumnya mungkin ya. Amma بالنسبة للحية فللمرأة تحلقها. Adapun janggut, maka perempuan harus cukur habis, nggak boleh punya janggut. أما بالنسبة للرجل فيسن له إعفاء لحيته. Adapun orang laki-laki ya memang disunnahkan untuk piara janggut. ثم الأخذ من جوانبها وردت أيضا به السنة لتحسينها. Kemudian juga mengambil dari sisi-sisi janggut tersebut, merapikannya, itu adalah sesuatu yang baik dan disunnahkan agar kelihatan rapi. أما حلقها فبين فقهاء الإسلام خلاف أهو مكروه أو حرام. Adapun mencukur habis itu, maka itu menjadi perbedaan pendapat antara para ulama-ulama dalam agama Islam. Ada yang mengatakan itu makruh, ada juga yang mengatakan itu haram. Oke. Kalau musik dan juga seni pada umumnya hukumnya apa? ذكرت الموسيقى. نعم. نعم. أصحاب الموسيقى وأصحاب الفن والغناء هم يتعاملون مع المشاعر، فإذا يكونون من أهل الذوق الإنساني. فالذي يتعامل مع المشاعر أجدر بأن يدرك حقائق ما يسعد به الإنسان وينعم، فيطرب بالكلام الطيب الحسن ويطرب بذكر الله تبارك وتعالى وتطمئن قلوبهم بذكر الله. فالموسيقى ما لم يأتي فيه نص مثل المزمار فحكمه اجتهاد أهل العلم ما بين مبيح ومحرم، وما جاء فيه النص في الإباحة فلا إشكال فيه. والموسيقى بأصنافها بحسب ما تثير، إن أثارت مثارات ومشاعر الخير فهي من الخير، وإن أثارت مشاعر شر من بغضاء بين الناس أو تقاتل بينهم أو فعل محرمات أو حث على تناول مسكرات فهي شر بحسب ما تثير في بال الإنسان وفي عقله. Beliau mengatakan tentang pemusik. Mereka adalah orang-orang yang bekerja bergelut di dalam apa yang menjadi cita rasa batin seseorang, sehingga dia memiliki cita rasa, memiliki perasaan yang halus untuk mendalami apa yang nyaman di dalam hati manusia dengan suara-suara tertentu, dengan syair-syair dan lantunan tertentu. Maka hendaknya pun dia juga memiliki kepekaan akan zikir-zikir tertentu yang membuat hati seseorang menjadi lebih nyaman. Sebab bermain dengan perasaan, maka dia harus tahu apa yang membuat orang paling nyaman. Bukan cuma musik aja, zikir pun juga, doa pun juga, ibadat pun juga. Kemudian juga di antara musik-musik itu ada juga yang menggunakan alat-alat yang memang diharamkan di dalam syariat seperti mizmar, maka itu hukumnya haram. Ada juga yang menggunakan alat-alat yang dihalalkan, dibolehkan dalam sunnahnya Nabi ada, maka itu hukumnya halal. Ada juga yang tidak disebutkan di dalam sunnah tentang kebolehan atau ketidakbolehannya, maka itulah tempat perbedaan pendapat para ulama dan masing-masing dengan pendapatnya. Kemudian juga lantunan syair yang diucapkan. Syair tersebut itu membangkitkan perasaan. Apabila yang dia bangkitkan adalah hal-hal yang buruk, sehingga bangkit keinginan yang lebih buruk, ya, ataupun juga berisi ucapan-ucapan yang buruk, mengajak kepada keburukan, maka itu diharamkan dan tidak baik. Tetapi kalau isinya mengajak kepada kebaikan, membangkitkan hal-hal yang baik pada diri seseorang, maka itu menjadi hal-hal yang baik pula. Jadi tergantung musiknya dan juga tergantung syairnya dan juga diseimbangkan dengan zikir, mungkin seperti itu ya. Dan tergantung dari apa yang digunakan begitu, dan mengakibatkan apa di dalam nafsu seseorang. فإن نفس الإنسان قابلة للتأثر سلبا أو إيجابا. Sebab nafsu seseorang itu, dia itu mudah terpengaruh, baik pengaruh positif ataupun pengaruh negatif. فبعض الأغاني وبعض الموسيقى وبعض الصوت الحسن يحفز الإنسان لأن يبر والديه أو يحسن لأرحامه أو يسامح من آذاه
أو يكون على استقامة، فهذا كله من الخير وداخل في الخير. Ada beberapa musik yang isinya itu penuh hikmah. Ngajak orang untuk bakti kepada orang tua, cinta kepada ibunya, kepada ayahnya, bakti kepada mereka. Ngajak orang untuk silaturahmi, ngajak orang untuk bikin ketaatan, untuk berderma, untuk peduli kepada sesama. Ini adalah bagian dari kebaikan dan bagian daripada dakwah juga. Dan ini adalah hal yang baik. ولما كان ينشد شعر سيدنا حسان في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وذم المعاندين من الكفار، مدحه النبي وقال إن جبريل وميكائيل معك ما نفحت عن رسول الله. Ketika Sayyidina Hasan bin Thabit, sahabat Rasulullah, seorang penyair, seorang seniman penyair, dia banyak membuat syair, dia mengubah syair yang isinya memuji Nabi Muhammad dan juga membela Nabi Muhammad daripada cacian dan makian orang-orang yang kafir. Maka Rasul SAW menyemangati dan mendukung apa yang dilakukan oleh Hasan bin Thabit dengan ucapan, sesungguhnya Jibril dan Mikail senantiasa bersama engkau di dalam syairmu, manakala syairmu itu isinya membela kepada Nabi Muhammad SAW. وكان أحد الشعراء أمية بن أبي الصلت له حكم يلقيها في شعره. قال بعض الصحابة فركبت مع النبي في السفر، قال تحفظ شيء من شعر أمية بن أبي الصلت؟ قلت نعم. فقال فأنشدني، فأنشدته بيتا فقال هيه أي زدني، فأنشدته بيتا فقال هيه، فأنشدته بيتا فقال هيه حتى أنشدته 100 بيت. Dulu ada seorang seniman penyair dari orang Arab terdahulu sebelum Nabi Muhammad, namanya Umayyah bin Sult, yang mana dia ini banyak mengucapkan syair-syair yang isinya kebaikan dan penuh hikmah. Pernah satu kali Nabi bertanya kepada seorang yang ada di situ, sahabat beliau yang banyak hafal syair, bilang, apa kamu hafal daripada syair-syairnya Umayyah bin Sult? Maka dia bilang, iya saya hafal. Maka diucapkan 1-2 bait syairnya Umayyah bin Sult. Kemudian Nabi berkata, yakni tambahkan lagi, ada lagi gak? Saya tambahkan lagi. Nabi nanya, ada lagi gak? Tambahkan lagi. Terus sampai hampir 100 bait syair yang dibacakan di hadapan Nabi Muhammad SAW. وكما تتأثر مشاعر الإنسان بالصوت الحسن وبالأنغام المناسبة، فكذلك تتأثر بالنية الصالحة وبالرحمة وبإرادة الخير وبالقيم الفاضلة تأثرا أكبر. Sebagaimana nafsu manusia, dia mudah terpengaruh dengan suara yang indah, dengan syair yang bagus, bangkitlah perasaan seseorang tersebut. Dia bisa terpengaruh perasaannya. Begitu juga perasaan dan jiwa seseorang itu terpengaruh manakala dihadapkan dengan niat yang baik, dengan rahmat dan kasih sayang, dengan kepedulian dari seseorang, maka itu pun juga memiliki pengaruh besar bagi lawan bicara orang tersebut juga. وقد دخلت سيدنا أبو بكر على السيدة عائشة وعندها جاريتان تغنيان ورسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجع، فقال أمزمور الشيطان في بيت رسول الله؟ ففتح النبي وجهه وقال دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. Pernah satu kali Sayyidina Abu Bakar masuk ke rumah putrinya Siti Aisyah, istri Nabi Muhammad. Bersama Siti Aisyah ada teman-teman mainnya, anak-anak begitu, gadis-gadis kecil begitu, yang mana mereka ini melantunkan nyanyian syair-syair yang baik bersama Siti Aisyah, dan di situ ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi sedang menutup wajahnya. Sayyidina Abu Bakar saat masuk, maka dia memarahi Siti Aisyah putrinya, masa iya ada suara syaitan dan lantunan syaitan di rumah Nabi Muhammad? Menegur Siti Aisyah. Maka Nabi Muhammad menoleh ke arah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan berkata, biarkan wahai Abu Bakar, enggak sejauh itu maksudnya Rasul SAW. Sesungguhnya ini adalah hari Id, hari Lebaran, kata Rasulullah SAW. Maka biarkan mereka melantunkan daripada lantunan dan syair-syair yang tidak mengandung keburukan di dalamnya itu.